Dan pemirsa, berita pertama datang dari hal-hal yang ramai dibicarakan dan pastinya di media sosial ya, usai tragedi ledakan di Sarinah 14 Januari 2016 lalu. Mulai dari polisi ganteng yang bernama Teuku Rasya Qaddafi yang menarik hati para wanita, ada juga Pak Jamal, tukang sate yang tetap berjualan di saat peristiwa ledakan berlangsung, hingga masyarakat yang selfie-selfie usai bom menghancurkan pos polisi di Sarinah. Lantas bagaimana nih ya tanggapan dari para selebriti mengenai fenomena tersebut? Langsung aja kita lihat informasinya untuk Anda, ini dia. 14 Januari lalu, masih segar dalam ingatan adalah tragedi penyerangan teroris di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dan itu masih jelas menyisakan duka dan ketakutan bagi sebagian besar orang. Akibat dari kejadian itu, beberapa warga sipil pun dikabarkan mengalami luka-luka. Bahkan ada yang harus kehilangan nyawa. Namun siapa sangka, 5 hari pasca kejadian tersebut, justru muncul berita lain atau berita baru yang telah menjadi buah bibir masyarakat. Tak tanggung-tanggung, cerita baru yang muncul tersebut pun dapat dikatakan mampu menutupi berita utamanya, yaitu aksi serangan teroris. Lantas apa sajakah berita yang dimaksud tersebut? Berita pertama yang muncul dan sempat menjadi perbincangan hangat adalah munculnya sosok polisi tampan yang tertangkap kamera saat bertugas menggagalkan aksi para tersangka teroris. Siapa sangka para netizen justru bukan menyaksikan bagaimana polisi tersebut bertugas, namun justru melihat ketampanan dan tampilan fashionable sang penegak hukum. Dan karena ketampanannya tersebut mampu mencuri perhatian netizen khususnya wanita, dan dikenal dengan tagar "Kami Naksir". Pria ini pun diketahui bernama Teuku Rasya Qaddafi dan menjabat sebagai komisaris polisi. Beberapa tweet pun sempat bermunculan membicarakan polisi tampan ini. Lantas bagaimana dengan tanggapan para selebriti perihal mendadak terkenalnya Kompol Rasya Qaddafi? Pantas-pantas saja kok. Buat saya sah-sah aja. Ya walaupun mereka pakai sepatu ini, tapi mereka tanpa rompi udah hebat mereka. Jadi jangan dicela, jangan cari kekurangannya masalah sepatu. Keberaniannya dia yang harus diangkatin jempol. Kalau masalah sepatu yang namanya manusia lah, kita pengen keren juga, pengen lucu. Ya kan, pengen dibilang istrinya, ya sayang kamu ganteng. Ya kan, kita selalu dihina polisi-polisi Indonesia katanya gendut-gendut. Giliran keren lo ngehina juga. Sama aja, masa polisi Indonesia dibilang dikat. Selalu lah, makanya saya marah kalau kalian lihat Instagram saya marah gitu loh. Cakep salah, jelek salah, gemuk salah, rempeng salah. Salah mulu jadi polisi. Makanya saya kemarin bilang saya murka. Kalian tuh bisa cuma nyela. Nggak bisa begitu dong. Saya seneng mereka bisa pakai sepatu bagus, bisa modern gitu. Enak, saya seneng banget, keren. Aduh, polisi ganteng, iya nih, ini heboh banget ya, dari selfie polisi ganteng ini selalu dimanfaatkan untuk masyarakat Indonesia gitu. Blow up beritanya agar menjadi positif. Mungkin ini salah satu cara buat kita menutupi berita negatif gitu ya tentang teror dan bom. Bagus sih, ada sisi baiknya, ada sisi positifnya di mana berita-berita tersebut akan menutup berita negatif gitu. Dan jadi nggak buat masyarakat Indonesia ini takut, tapi dari sisi lain ya nggak gitu juga caranya. Mungkin yang polisi-polisi ganteng itu bisa, nggak tahu sih beneran apa enggak, apa bisa jadi dibuat-buat. Kalau misalnya bener itu bisa jadi ini nih, dikecengin terus sama polisi-polisi lainnya pasti kan. Dan itu malah dijadikan lelucon untuk dengan beberapa manusia ya gitu. Jadi maksudnya memang ada beberapa kalangan yang akhirnya membuat itu sebagai sesuatu yang mencairkan suasana lah gitu. Betul. Jadi supaya kita tidak lebih takut, ternyata kejadian kemarin itu ada beberapa sisi yang memang bisa kita lihat gitu. Ada hikmahnya. Jadi mulai dari salah satunya kalau tidak salah ada pedagang yang jualan mangga dan dibeli itu. Kalau tidak salah, tukang sate juga jualan. Terus dengan ada yang kami naksir hashtagnya itu polisi ganteng. Betul. Ya. Dan kita baru tahu ternyata memang polisi kita ganteng-ganteng, ya kan? Fashionable juga katanya ya. Iya, beberapa nama selebriti pun menuturkan bahwa semua ini hanyalah usaha untuk mengalihkan isu dari ketakutan teror yang terjadi. Namun tak hanya itu, cerita baru lainnya yang muncul pasca kejadian tersebut adalah mendadak terkenalnya Pak Jamal atau yang biasa dikenal dengan si tukang sate Sarinah.
Bermula dari kejadian bom yang jelas membuat semua orang ketakutan, tampaknya justru tidak dirasakan oleh Pak Jamal. Aksi nekatnya yang tetap berjualan tepat di dekat lokasi ledakan bom membuat namanya menjadi perbincangan hangat. Di berbagai media sosial dari kalangan tanah air hingga warga negara asing ramai membicarakan Pak Jamal. Tak tanggung-tanggung nama Pak Jamal pun sempat menjadi perbincangan hangat media televisi Belanda karena aksi nekatnya. Iya, sebuah media televisi Belanda serta beberapa media TV lokal tanah air sempat memberitakan nama Pak Jamal karena aksi nekatnya. Namun setelah ditelusuri, aksi nekat untuk mendagangkan makanan di sekitar lokasi bom yang hanya beberapa jam setelah ledakan tampaknya bukan hanya Pak Jamal. Diketahui puluhan pedagang menikmati ramainya pengunjung yang memadati lokasi kejadian. Cerita lain yang cukup mengundang perhatian adalah keunikan masyarakat Indonesia yang justru menonton lokasi bom dari jarak yang sangat dekat. Tak cuma itu, sebagian masyarakat justru mengabadikan momen tersebut dengan melakukan selfie dengan latar belakang pos polisi yang hancur akibat ledakan bom. Keunikan masyarakat Indonesia ini memang sempat menjadi perbincangan hangat, dan sebagian kalangan pun menilai bahwa hal ini pun hanya terjadi di Indonesia. Kalau menurut saya sendiri harusnya teman-teman masyarakat Indonesia prihatin ya, dan atas kejadian bom teror kemarin di Tamrin kita harusnya turut prihatin dengan keluarga korban yang menjadi korban bom dan teror, dan ya kita menjalani hidup seperti biasa gitu, terus bekerja, harusnya nggak ada kayak malah memanfaatkan momen ini untuk ajang narsis atau apapun itu, karena ketika kita senang-senang tapi orang lain ini lagi berduka, harusnya bukan momen yang tepat untuk kita selfie atau memanfaatkan momen ini untuk sesuatu yang happy-happyan kayak gitu. Luar biasa sih ya. Jadi berani banget gitu, berani dan nggak ada rasa traumatis, mungkin karena Indonesia juga udah zaman dulunya kalau aku bilang mental pernah dijajah kali ya. Jadi udah biasa gitu ditekan, dibikin susah gitu kan. Jadi pas keadaan kayak gitu jadi nggak bikin mereka gentar gitu. Ada bagusnya juga sih sebenarnya. Itulah beberapa cerita yang muncul dan telah menjadi berita hangat di kalangan netizen serta media TV. Beberapa nama selebriti pun telah memberikan komentar perihal berita tersebut. Namun lain halnya bagi Ferry Koboy. Pria satu ini justru memberikan sikap yang agak kritis terkait berita-berita yang muncul tersebut. Justru karena dengan lucu-lucuan itu menurut pandanganku malah akan memberi ruang bagi yang berbuat seperti itu. Bagi yang melakukan itu dianggap bukan sebuah ketakutan. Oh, nggak peduli saya berbuat jelek lagi, toh tanggapannya lucu-lucu. Jadi untuk menghilangkan rasa ketakutan itu satu hal caranya itu kompak, peduli. Benar-benar kita bikin gerakan yang menunjukkan bahwa kita tidak punya ketakutan akan itu. Kebersamaan kita bersama, bukan dengan hal ini harus begitu, ketawa di sini, dipakai dasi. Ya lagi-lagi sih setiap orang punya hak untuk mengapresiasi apapun yang terjadi di Indonesia ini. Tapi sesuaikanlah. Malah kadang banyak yang ngetop di luar daripada bencana itu. Dan itu heboh yang dibahas. Gitu. Terus ada yang menggunakan itu sebagai ruang bisnis, benar. Tapi apa namanya itu ya? Tepatkan dengan tempatnya, itu bencana loh. Untung aja bomnya kecil. Gimana kalau besar? Sama halnya dengan Ferry Koboy, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Krisna Murti pun tampaknya mengungkapkan kalimat kecewa atas apa yang terjadi di berita kemarin. Ya, kekecewaan yang terjadi karena sikap masyarakat yang kurang tepat dalam sebuah bencana. Itulah dia cerita-cerita yang sempat muncul dan menjadi perbincangan hangat masyarakat. Meskipun sempat menuai kontroversi, namun bagaimanapun juga, sebagian kalangan menganggap bahwa itu semua dilakukan untuk menutupi rasa ketakutan atas tragedi yang terjadi 14 Januari lalu.